Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hodijah selaku mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan memaparkan mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai virus COVID-19. Yang akan dibahas yang pertama itu sifat virus COVID-19, yang kedua bentuk virus COVID-19, yang ketiga gejala virus COVID-19, dan yang terakhir cara penyebaran virus COVID-19. Sifat virus COVID-19 yang pertama itu dia sensitif terhadap panas pada suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Yang kedua itu dia butuh sel inang atau benda hidup. Virus COVID-19 tidak bisa hidup sendiri, sehingga untuk bereplikasi dia membutuhkan sel hidup seperti manusia. Yang ketiga, sifat virus COVID-19 dapat hidup di benda mati, dapat hidup di permukaan keras seperti plastik dan stainless hingga waktu 72 jam dan pada kardus 24 jam. Sifat virus COVID-19 yang terakhir, penyebarannya tidak mengenal suhu. Maksudnya itu virus COVID-19 tetap akan menyebar di berbagai wilayah maupun wilayah dingin atau wilayah yang panas. Bentuk virus COVID-19. Yang pertama, dia berukuran besar dan berbentuk runcing seperti paku. Yang kedua, diameter rata-ratanya sekitar 125 nanometer. Yang ketiga, beberapa jenis bersifat pleomorfik. Dan yang keempat, diameter amplop adalah 85 nanometer. Gejala virus COVID-19 yang harus kita ketahui nih teman-teman. Ini sangat penting yang harus kita ketahui pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama itu gejala umum seperti demam, batuk kering, dan mudah lelah. Ada juga loh gejala yang sedikit tidak umum, misalkan seperti nyeri tenggorokan, mata merah, diare, dan ruam pada kulit. Dan gejala khususnya juga ada seperti sesak napas, nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara dan gerak. Ingat, hal ini tuh sangat penting yang harus kita ketahui di masa pandemi seperti ini agar kita terhindar dari virus COVID-19. Cara penyebaran virus COVID-19 yang pertama itu dia melalui droplet. Droplet itu misalkan pada saat seseorang batuk, bersin, dan berbicara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus menggunakan masker. Yang kedua, pada udara. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara atau partikel-partikel kecil di udara. Yang ketiga, permukaan yang terkontaminasi, yaitu pada saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Apabila kita ingin menyentuh permukaan wajah, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat itu fesel oral atau limbah manusia, yaitu COVID-19 ditemukan pada fesel seseorang yang telah terinfeksi COVID-19, yaitu dia melalui darah hewan kepada manusia atau bahkan dari ibu dan anak. Di sini saya juga akan membahas mengenai vaksin. Yang akan dibahas itu yang pertama, definisi vaksin itu apa sih? Yang kedua, tujuan penggunaan vaksin, dan yang ketiga itu mekanisme vaksin dalam tubuh. Apa sih vaksin? Kebanyakan seseorang itu belum terlalu tahu apa vaksin. Jadi vaksin adalah merangsang sistem imunitas
imunitas untuk meningkat kekebalan tubuh. Atau bisa juga disebut sistem imunitas untuk membuat zat antibodi yang bertahan cukup lama untuk melawan antigen dari patogen spesifik yang masuk ke dalam tubuh. Tujuan dari vaksin yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas respon imun pertahanan tubuh melawan benda asing atau organisme. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan vaksin, tubuh akan mengenali, melawan, dan mengikat cara melawan virus atau bakteri pembawa penyakit. Teknologi vaksin COVID-19 nih. Yang pertama itu vaksin berbasis inaktif. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Yang ketiga, vaksin subunit. Yang keempat, vaksin berbasis vektor virus. Yang kelima, vaksin berbasis DNA. Yang keenam, vaksin berbasis RNA. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini digunakan untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virusnya. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton atau BPL, atau radiasi ultraviolet. Vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam pemberian perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Vaksin ini telah digunakan untuk pemberantasan poliomielitis. Teknologi ini juga sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain maka harus ada pembaruan. Pembaruannya tersebut beresiko mengubah komposisi produksi vaksin. Selanjutnya itu vaksin yang berbasis subunit. Vaksin ini mencakup satu atau lebih antigen seperti RBD, S1, dan S2 dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi. Beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Selanjutnya, vaksin yang berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Tetapi terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan vaksin ini memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Selanjutnya, vaksin berbasis DNA. Teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit baik yang berasal dari bakteri maupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang dan kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat.
Vaksin berbasis ini dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus. Keuntungan lainnya dapat merespon imun terhadap vaksin, dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral atau seluler atau keduanya tanpa memerlukan faktor hidup atau teknik produksi biokimia yang kompleks. Selanjutnya, kekurangan dari teknologi ini juga memerlukan waktu untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Selanjutnya, vaksin berbasis RNA. Salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Vaksin ini juga lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenisitas. Tersedia dua platform vaksin RNA yaitu mRNA sintesis dan saRNA. Selanjutnya, teknologi yang dipilih Indonesia dalam memproduksi pertama vaksin COVID-19 yaitu teknologi Eijkman. Tetapi ada juga loh beberapa teknologi vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia, tetapi Indonesia lebih memilih teknologi Eijkman tersebut. Beberapa lembaga atau instansi di Indonesia sedang berupaya melakukan pengembangan vaksin Eijkman, Institute for Molecular Biology atau LBM Eijkman. Direktur LBM Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksinasi. Vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Vaksin ini tetap ada sisi lemahnya, antara lain karena merupakan potongan protein kecil. Maka jika tidak dibantu oleh protein lain yang lebih besar, biasanya sifat antigenisitasnya tidak sebaik virus yang utuh. Jika bekerja dengan rekombinan antigen, penelitian membutuhkan sistem ekspresi seperti dari bakteri, sel mamalia, sel insek, sel unggas, sel tanaman, yeast, dan DNA. Tipe antigen dalam teknologi vaksin jenis ini adalah particulate atau VLP, soluble monomerik atau diremik, fusion protein, dan simerik. Inilah alasan Indonesia memilih teknologi vaksin Eijkman, yaitu karena teknologi Eijkman adalah vaksin metode subunit protein rekombinan dan dari UI vaksin dengan metode DNA mRNA. Vaksin tersebut yang paling menonjol karena mereka telah diuji praklinis dan uji pada hewan. Kesimpulannya yaitu virus COVID-19 sampai saat ini masih terus berkembang dan terus bertambah setiap harinya. Walaupun belum ada vaksin untuk virus tersebut, tetapi sudah banyak negara lain yang telah mencoba dan mengumumkan teknologi pengembangan vaksin COVID-19. Inti dasarnya, penemuan vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tingkat keberhasilannya itu kurang dari 10%.
sebelum saya undur diri, saya ingin menjelaskan mengenai pencegahan virus COVID-19. Bagaimana sih agar kita terhindar dari COVID-19? Yaitu kita harus mulai dari diri sendiri teman-teman. Yaitu yang pertama dengan kita memakai masker. Kita harus memakai masker misalkan ingin keluar rumah. Yang kedua itu harus melakukan social distancing, hindari kerumunan. Social distancing itu kita harus menjaga jarak antar sesama. Yang ketiga caranya dengan mencuci tangan. Kenapa? Karena virus COVID-19 itu akan mati jika dibunuh dengan sabun. Yang keempat, tetap diam di rumah. Apabila kita tidak memiliki kepentingan di luar rumah, lebih baiknya kita diam saja di rumah. Yang kelima, yang terakhir, selalu hindari kontak fisik dengan orang lain, misalkan bersalaman. Karena apa? Kita tidak tahu kita yang menginfeksi virus COVID-19 atau mereka yang akan menginfeksi kepada kita, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Saya pamit diri. Jazakillahu khairan. Terima kasih teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.